warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan pengajian memahami, mendalami masalah-masalah agama ya. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian yang lalu telah saya sampaikan bahwa ibadah itu ada 3 macam ya. Satu disebut ibadatun syahsiyatun, ibadah syahsiyah. Yang kedua ibadatun ijtimaiyatun, yaitu ibadah sosial. Yang ketiga ibadatun siyasiyatun, ibadah politik atau disebut dengan ibadah jihadiyah, perjuangan ya. Ibadah syahsiyah yaitu segala bentuk ibadah hubungan antara manusia dengan Allah yang bersifat pribadi. Misalnya seperti salat 5 waktu dan salat-salat sunnah ya. Puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah. Kemudian zikir, segala macam bentuk zikir. Baca Quran, baca istighfar, baca tasbih dan sebagainya, bentuk-bentuk zikir ini disebut dengan ibadah syahsiyah, hubungan antara manusia dengan Allah. Yang kedua yaitu ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial. Apa ibadah sosial itu? Yaitu segala macam bentuk perbuatan baik yang dikerjakan oleh seseorang yang manfaatnya dirasakan oleh makhluk lain ya, baik itu manusia maupun binatang. Itu disebut dengan ibadah ijtimaiyah atau ibadah sosial ya. Kemudian yang ketiga yaitu ibadah siyasiyah, ibadah politik atau
kalau menurut Imam Al-Ghazali ibadah jihadiyah, yaitu bentuk ibadah perbuatan memperjuangkan agama Allah, ya. Jadi memperjuangkan agama dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. Bagaimana Islam ini makin berkembang, bagaimana umat Islam ini makin berkualitas, bagaimana Islam ini terus makin hari makin baik, makin upaya-upaya ini disebut dengan ibadah sia-sia. Ya. Lah seorang disebut mukmin sejati, ya, mukmin sejati itu manakala dia bisa melaksanakan ibadah tiga-tiganya ini, ya, baru disebut dengan mukmin sejati atau muslim yang sempurna. Jadi ini sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang yang kedua, ibadah sosial tadi itu, ya. Apa ibadah sosial itu? Ibadah ijtimaiyah itu misalnya yang wajib, yaitu zakat, ya, zakat. Ini zakat ini ibadah sosial. Ibadah sosial ini skopnya lebih luas dan macamnya lebih banyak kalau dibanding dengan ibadah syahsiyah. Ya. Misalnya di samping zakat misalnya, ya. Ini di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi. Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan terhadap ayah dan ibu harus berlaku baik. Dan terhadap famili dekat dan anak yatim, orang-orang miskin, tetangga sefamili, tetangga bukan famili, dan kawan-kawan dalam perjalanan. Ini tadi yang saya maksudkan ibadah sosial itu. Misalnya yang pertama, Allah mengatakan sembahlah Allah, ya, dengan tidak mempersekutukan Allah, ya. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsanan, ya. Taat, bakti, setia, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini adalah termasuk yang disebut dengan ibadah ijtimaiyah atau ibadah sosial, ya. Ini ibadah sosial. Karena itu maka banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana seharusnya anak ini berbuat baik kepada kedua orang. Jadi misalnya di dalam surat Al-Isra itu disebutkan
Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ya. Wala taqul lahuma uffin, jangan sekali-kali kamu berkata kepada kedua orang tua wus. Ya. Wala tanharhuma, dan jangan menghardik membentak kepada keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah, berbicaralah kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia, kata-kata yang halus. Nah, jadi ini termasuk ibadah sosial ya, perbuatan baik anak kepada orang tua. Nah, jadi kalau misalnya ada anak berbuat tidak baik pada orang tua, ini termasuk kategori dosa besar ya. Jadi dosa besar yang bersifat hakul adami ya. Jadi ini ya, ini ibadah sosial. Jadi perbuatan baik anak kepada orang tua. Kemudian yang kedua, misalnya dalam lingkungan keluarga yang termasuk ibadah sosial apa? Sekarang misalnya kewajiban seorang suami terhadap istri ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Sekarang suami memenuhi kewajiban terhadap istri. Ya, ini namanya adalah ibadah sosial ya. Memberikan belanja ya, memberikan pakaian, memberikan tempat tinggal. Nah, jadi setiap pekerjaan baik suami terhadap istri ini disebut ibadah sosial ya. Demikian juga sebaiknya, fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Sekarang taatnya istri terhadap suami ya. Kesetiaan istri terhadap suami, perbuatan baik istri terhadap suami, ini juga termasuk ibadah. Ibadahnya disebut dengan ibadah ijtimaiyah itu nantinya. Karena itu kita jangan punya satu anggapan bahwa ibadah itu hanya sholat tok dan puasa gitu ya. Jadi ibadah itu jenisnya banyak sekali. Ini termasuk ini ya. Jadi suami berbuat baik pada istri, istri buat baik pada suami, ini termasuk namanya ibadah. Jadi ibadah sosial itu ya. Kemudian orang tua melaksanakan kewajiban terhadap anaknya, misalnya ya, memberi makan, berikan pakaian, kemudian mendidik. Ini adalah ibadah sosial. Jadi semua itu ibadah ya. Nah, ini kan orang tua ini punya kewajiban untuk mendidik kepada anak-anaknya ya. Jadi mendidik anak ini termasuk namanya ibadah sosial ya. Nah ini, jadi dalam lingkungan keluarga ini saja sudah termasuk. Kemudian berikutnya, wabidzil qurba ya. Berbuat baik terhadap sanak famili ya. Sanak famili kepada kerabat ya. Artinya begini, bahwa
kita ini dianjurkan oleh Islam untuk berbuat baik kepada orang tua, kemudian yang kedua berbaik terhadap sanak kerabat, ya, sanak kerabat. Sanak kerabat itu siapa? Yang disebut dengan dzawil qurba, yaitu orang-orang yang ada hubungan darah dengan kita, ya, itu disebut kerabat atau famili. Nah, di sini kita harus selalu berbuat baik. Bagaimana bentuknya berbuat baik kepada sanak famili dan kerabat ini? Ya, pertama dalam bentuk silaturahim, ya, silaturahim. Nah, silaturahim ini jangan hanya kita laksanakan pada hari raya tok, gitu, ya. Tapi dalam waktu-waktu tertentu kita ini berusaha untuk silaturahim, ya, silaturahim. Apakah 1 bulan sekali begitu, ya. Kalau dekat misalnya sama-sama di Malang, silaturahim menyambung berbuat baik terhadap sama kerabat itu, ya, bisa 1 bulan 2 kali begitu, ya, 2 kali. Atau kalau di luar kota 2-3 bulan sekali. Kalau jauh sekali, ya, wong sekarang silaturahim itu bentuknya macam-macam, ya. Kalau kita lihat pada hari raya kemarin, silaturahim itu ada yang door to door, dari rumah ke rumah, begitu. Ini dari rumah ke rumah. Tapi dari rumah ke rumah ini, kalau di kota ini sudah mulai agak luntur, ya. Tapi kalau di desa ini masih, artinya betul-betul dilaksanakan silaturahim dari rumah ke rumah. Malah-malah ketemu di jalan saja, walaupun sudah minta maaf, kalau belum datang ke rumahnya, itu belum dianggap silaturahim, ya. Kalau sudah datang ke rumah si A, itu silaturahim, minta maaf, ini nanti yang didatangi rumahnya ini juga akan membalas datang ke rumah orang yang mendatangi. Jadi kalau diperhatikan di desa itu masih betul-betul apa namanya, ibadah sosialnya ini masih betul-betul akrab, baik sekali. Jadi hubungan sosial ini di dalam masyarakat ini baik. Jadi silaturahim saja timbal balik, ya. Kalau di kota ini sudah mulai luntur, ya. Apalagi sekarang ini silaturahim itu cukup dengan telepon, ya, melalui HP, ya, dengan Facebook, loh, kan, ya. Jadi ini silaturahim, ya. Jadi hanya telepon saja, purani sing akeh podo-podo. Ya, itu juga namanya silaturahim. Wong silaturahim itu artinya adalah komunikasi, ya. Baik itu dengan keluarga yang ada hubungan kerabat tadi pun, ataupun teman-teman, ya. Jadi ini di dalam Al-Quran disebutkan wabidil kurba, kita harus berbuat baik. Kemudian kalau misalnya kerabat kita itu ada yang tidak mampu, misalnya, ya, tidak mampu secara ekonomi, maka kita dianjurkan, misalnya kalau kita itu sudah berkewajiban membayar zakat, ya. Zakat ini sebaiknya kata Nabi kita berikan kepada kerabat kita yang memang berhak untuk menerima zakat. Ini malah lebih afdol. Ya, kita lihat mana kerabat kita ini yang membutuhkan yang berhak menerima. Kita punya kewajiban zakat. Sebaiknya zakat ini kita berikan kepada anak-anak pada kerabat-kerabat
kita. Ya, saya pernah ditanya oleh orang, apa boleh memberikan zakat itu kepada anaknya sendiri? Ya, misalnya ya. Nah, sekarang dilihat, kalau memang anaknya itu masih di bawah tanggung jawab bapaknya, ya, misalnya belum berkeluarga, masih tanggung jawab, ya tidak boleh zakat itu diserahkan kepada anaknya. Jadi misalnya gini, anak ini untuk bayar SPP, ini zakat, lah ini tidak boleh, ya. Jadi zakatnya dibuat bayar SPP anaknya ini. Tapi kalau anak itu sudah berdiri sendiri, sudah berumah tangga, ya, sudah terpisah dari orang tuanya, kalau ternyata kehidupannya ini tidak mampu, dia berhak menerima zakat, ya sebaiknya zakat bapaknya ini diberikan kepada anaknya. Gitu ya. Nah, ini termasuk tadi itu wabidil qurba. Ya. Jadi bukan hanya zakat, sedekah apa itu kalau misalnya ya. Malah saya mempunyai satu gambaran ya. Umpama orang-orang yang mampu ini mau menyantuni kerabat-kerabatnya saja yang tidak mampu. Ini kesejahteraan itu akan akan bisa berhasil, ya. Misalnya satu ini orang keluarga mampu, kan kerabatnya banyak. Dilihat yang tidak mampu siapa. Ini disuplai oleh keluarga yang mampu ini. Loh. Ini kan anjuran Nabi kan begitu ya. Nah, ini kalau masing-masing orang yang mampu ini memperhatikan keluarganya sendiri, kerabatnya sendiri yang tidak mampu, ini kesejahteraan masyarakat ini akan segera tercapai ya. Ini namanya yang disebut tadi itu wabidil qurba ya, termasuk ibadah sosial. Nah. Kemudian wal yatama, kita ini wajib menyantuni anak-anak yatim ya, anak yatim. Nah, siapa yang disebut dengan anak yatim itu siapa? Nah, gitu ya. Anak yatim itu adalah anak-anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum dewasa, itu namanya anak yatim, ya. Anak yatim itu berhak menerima zakat apa tidak? Kan gitu ya. Seperti kemarin itu waktu saya bersama teman-teman ngurusi zakat itu kan banyak proposal untuk anak-anak yatim. Nah, anak yatim itu berhak menerima zakat apa tidak? Ini dilihat dulu ya. Anak yatim itu kan tadi saya katakan anak yang ditinggal mati bapaknya sebelum dewasa. Lah, anak yatim itu miskin apa tidak? Gitu ya. Jadi anak yatim yang berhak menerima zakat itu anak yatim yang fakir, miskin. Sebab ada anak ditinggal mati bapaknya sebelum dewasa. Tapi warisannya, ya, warisannya besar, ya toh? Karena bapaknya orang kaya, anaknya hanya 2 dan sama-sama anak yatim gitu ya. Nah, ini warisannya itu kalau dinilai dengan rupiah itu masing-masing anak itu 1 miliar ya, karena ada rumah, ada toko, ada kebun, ada sawah begitu ya. Loh, ini anak yatim ini ya, ini anak ya yatim, tapi ini tidak berhak menerima zakat. Karena apa? Karena dia bukan anak yang miskin. Jadi tidak semua anak yatim itu wajib berhak menerima
zakat. Loh gitu ya. Nah, sekarang yang dimaksud berbuat baik kepada anak yatim itu bukan hanya menyantuni secara materi. Kalau memang anak yatim itu miskin, fakir miskin, kita wajib menyantuninya itu secara materi. Jadi kan di mana-mana penyantunan gitu ya. Itu umumnya penyantunan itu dalam bentuk pakaian, dalam bentuk uang, dalam bentuk buku lah begitu. Ini adalah anak yatim. Nah, kalau anak yatim yang kaya, ini penyantunan itu bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk pembinaan. Nah, ya, pembinaan. Kan anak yatim ditinggal mati bapaknya kan membutuhkan kasih sayang, pembinaan, mengarahkan bagaimana pendidikan anak ini, bagaimana nanti anak ini menjadi anak yang baik, loh ya. Itu namanya juga termasuk menyantuni anak yatim. Jadi menyantuni itu tidak hanya dalam bentuk materi. Ya, ini termasuk ibadah sosial tadi ya. Kemudian wal masakina, orang-orang miskin ya. Kita harus berbuat baik kepada orang miskin. Sekarang ini sudah banyak organisasi-organisasi, yayasan-yayasan yang peduli terhadap kelompok du'afa ya, orang-orang yang lemah, yang tidak mampu. Ini memang adalah termasuk ibadah sosial tadi itu ya. Jadi memang seharusnya kita ini memperhatikan orang-orang miskin ya, khususnya di lingkungan kita ya, memperhatikan nasib orang-orang miskin ini. Sebab di Indonesia ini kalau menurut berita yang sering ditayangkan di televisi itu, bahwa di Indonesia ini masih ada sekitar 40 juta ya, orang-orang miskin ya. Nah, ini yang sering disorot itu, Indonesia ini negara yang kaya raya, tapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Loh itu ya. Nah, ini di mana letaknya ini? Ya, Indonesia ini mestinya gitu, sudah makmur, sudah sejahtera ya. Tapi korupsinya karena terlalu banyak itu apa? Ya, di mana-mana korupsi, ini korupsi ya. Ya. Ini yang menjadikan rakyat ini tetap miskin ya. Gelandangan saja sekarang kita lihat di mana-mana ada gitu ya. Nah, jadi kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang miskin. Kalau orang miskin, ini kewajiban kita adalah menyantuni ya. Nah, sebenarnya pola yang paling baik ya untuk mengentas kemiskinan ya, kemiskinan itunya kalau Islam ini, orang-orang Islam ini betul-betul menjalankan syariat Islam ya. Pernah apa istilahnya tuh di Departemen Agama itu kan ada lembaga zakat ya yang bersifat nasional. Itu diperkirakan, andaikan orang-orang Islam di Indonesia ini disiplin membayar zakat, ya, bayar zakat ya. Jadi semua orang Islam yang berkewajiban bayar zakat ini disiplin bayar zakat. Ini diperkirakan 1 tahun uang zakat ini akan terkumpul sekitar 100 triliun rupiah. Bayangkan ya, bukan main loh, 100 triliun.
Lah ini kalau 100 triliun ini didaya gunakan secara efektif. Ya. Bagaimana mendaya gunakan zakat untuk mengentas? Saya kira tidak lama itu ya. 100 triliun. No, ya loh. Ya. Tapi yang ada sekarang ini kenyataannya bahwa zakat umat Islam Indonesia ini setiap tahun tidak kurang hanya 1 triliun. Loh, setiap tahun. Loh, ya. Nih. Jadi sebenarnya kalau betul-betul zakat itu digunakan 100 triliun, wah, hidup Indonesia ini ya, umat Islam ini sejahtera semua ya. Tidak ada anak putus sekolah ya. Tidak ada apa namanya anak-anak yang masih kecil sudah bekerja kan gitu ya. Semua berpendidikan, wah, sebenarnya hebat kalau itu ya. Tapi ini sedang diusahakan ya. Ya memang undang-undang tentang zakat itu sudah ada, hanya saja pelaksanaannya yang belum bisa terlaksana dengan baik. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi was-sahibi bil jambi ibnis sabil. Ya, kemudian termasuk ibadah sosial itu adalah berbuat baik terhadap tetangga. Ya. Ini ibadah sosial ya. Jadi kita tadi saya katakan kita wajib ibadah itu tidak hanya sholat tapi 3 ibadah sahsiyah, ijtimaiyah dan ibadah sia-sia. Insyaallah pengajian akan datang akan kita uraikan kembali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.